Kebaikan selalu ada di setiap hari, termasuk hari ini. Untuk itu marilah kita memanjatkan doa bersama yang insya Allah akan dipimpin oleh Ibu Rasmawati SKM. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama mendudukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang Muslim akan saya pimpin, yang non-Muslim menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini Kamis 6 Juli 2023, kami hendak menyelenggarakan pelatihan etika dan kepribadian dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikan itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, ya Wahid, Engkau maha mempersatukan. Kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan. Kami ingin kuat dalam persatuan itu, agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang maha pengampun atas segala dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, Engkau yang maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia Pelaksana. Kegiatan oleh Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Keluarga, Data, dan Informasi oleh Ibu Hasnawati Hasan SIP. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dalam salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan, yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe Selatan, yang kami hormati Ibu Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang kami hormati narasumber dari Lembaga Clarissa, pribadi Ibu Ernawati Joko SE, yang kami hormati para Ketua Unit Dharma Wanita Persatuan, asisten, staf ahli, dinas, badan, dan bagian se-Kabupaten Konawe Selatan, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, Kecamatan, dan Lurah beserta anggotanya yang saya banggakan. Syukur Alhamdulillah, hari ini Kamis 6 Juli 2023
kita semua dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka untuk mengikuti pelatihan etika dan kepribadian Kabupaten Konawe Selatan tahun 2023. Salawat dan salam senantiasa dan selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun, membimbing kita khususnya umatnya, insya Allah hingga diamul akhir. Amin ya Rabbil Alamin. Hadirin yang saya hormati, perkenankan dan izinkan kami selaku Ketua Panitia Penyelenggara Kegiatan untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan sebagai berikut. 1. Laporan latar belakang. Etika kepribadian merupakan salah satu faktor dominan yang menentukan sikap dan perilaku manusia. Kepribadian dan etika perlu dimiliki oleh seseorang agar dapat mengatur bagaimana berhubungan dengan orang lain. 2. Maksud dan tujuan. Maksud dalam pelaksanaan ini untuk menambah wawasan dan dalam membentuk karakter serta kepribadian yang baik sehingga mampu menerapkan etika pergaulan dalam hidup bermasyarakat. Adapun tujuan dalam pelaksanaan kegiatan ini untuk meningkatkan keterampilan dan kepribadian para aparatur dalam memberikan pelayanan baik dalam bersikap, berpenampilan, dan berkomunikasi, serta memiliki kepribadian yang baik di dalam maupun di luar organisasi dalam menunjang tugas dan karir suami di masa yang akan datang. 3. Tempat dan waktu pelaksanaan. Kegiatan ini diselenggarakan Kamis 6 Juli 2023 bertempat di Hotel Ataya Kendari. 4. Peserta. Peserta kegiatan ini yang diundang berjumlah 300 orang yang terdiri dari Ketua Unit Dharma Wanita Persatuan, Asisten Staf Ahli Dinas Badan Bagian, dan tim penggerak PKK Kabupaten, Kecamatan, dan Lurah se-Kabupaten Konawe Selatan. 5. Sumber pendanaan. Kegiatan ini dibiayai dari APBD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe Selatan. Hadirin yang saya banggakan, sebelum laporan ini kami akhiri, kami selaku panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh peserta pelatihan etika dan kepribadian. Sebagai manusia biasa, kami telah berupaya semaksimal mungkin untuk berbuat yang terbaik. Namun kami menyadari bahwa penyelenggaraan kegiatan ini tentunya masih banyak terdapat kekurangan. Olehnya itu, melalui kesempatan ini, saya selaku ketua bersama seluruh panitia, kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Demikian laporan kami. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang berbahagia, selanjutnya sambutan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe Selatan oleh Ibu Haja Siti Hafsah SIP MSI. Dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan, yang kami hormati Ibu Sekdis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe Selatan, yang kami hormati narasumber pada hari ini, itu dari Ketua Lembaga Clarissa Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati
para ketua unit Dharma Wanita Persatuan, baik asisten, staf ahli, dinas, badan, bagian se-Kabupaten Konawe Selatan, juga kepada ibu-ibu tim penggerak PKK kecamatan dan kelurahan, serta tamu undangan yang sama berbahagia. Hadirin yang sama saya hormati, pertama-tama sebagai insan yang beriman, tentunya kita selalu mengucapkan puji syukur atas rahmat dan limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan hari ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih bisa bersama-sama di tempat ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Tentunya juga salam dan selalu kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sebagai hamba yang mendapat syafaat di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Ibu Sekda dan hadirin yang sama berbahagia, pertama-tama kami juga mengucapkan selamat datang dan terima kasih penghargaan kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan bahwa ibu-ibu bisa menyempatkan hadir pada kesempatan hari ini. Tentunya dengan kesibukan, dengan aktivitas, ibu-ibu masih bisa mendatangi tempat ini dalam rangka pelatihan etika dan kepribadian. Dari kami mengambil tema pada pelatihan ini yaitu menciptakan, mewujudkan perempuan wanita yang berkepribadian, beretika dan mandiri. Tentunya kita tahu bahwa yang telah disampaikan Ketua Panitia bahwa peserta pada kegiatan hari ini adalah semuanya adalah ibu-ibu Dharma Wanita, juga ibu-ibu penggerak PKK. Artinya kita harus merasa diri bahwa kita ini adalah seorang istri PNS, atau juga kita atau yang hadir mungkin ada yang PNS sendiri. Tentunya kita harus bisa bagaimana bisa bersikap yang bagus. Kita harus bisa mempunyai kepribadian, karena tugas kita sebagai istri PNS adalah mendampingi suami. Mendampingi suami itu bukan cuma hanya di rumah. Mendampingi suami juga kita bersosialisasi kepada masyarakat, bagaimana kita bersosialisasi kepada kolega ataupun kepada pejabat lainnya. Dengan adanya kepribadian ini, kita melatih bagaimana diri kita untuk bisa berpenampilan yang baik. Karena apa? Kita yang ibu-ibu, contoh kecil saja yang diikuti adalah dalam rumah tangga kita. Otomatis seperti kita punya anak. Kita punya anak itu lebih banyak memang mengikuti adalah gayanya kita ibu-ibu. Jadi memang mereka mencontoh. Jadi dengan adanya pengetahuannya kita, bagaimana kita bisa berbusana yang baik, bagaimana kita beretika, bagaimana kita bertutur kata, tentunya akan menjadi contoh. Contoh bagi anak-anak, terutama juga bagi bawahan atau sebagai anggota Dharma Wanita di kantor masing-masing. Selanjutnya pada pelatihan hari ini kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan mengundang untuk dari narasumber dari yayasan, mungkin ibu-ibu sudah tidak asing lagi. Tentunya sebentar kita bagaimana kita tuangkan kita apa yang kita bisa pelajari hari ini itu bisa bermanfaat. Kita bisa implementasikan pada saat kita berada di masyarakat. Begitu juga berada di lingkungan kantor suami, karena memang kita adalah sebagai penunjang dari pekerjaan suaminya kita masing-masing. Juga itu saya menyampaikan tentunya dalam pelaksanaan ini seperti yang disampaikan tadi ada kekurangan karena ini merupakan di luar kemampuan kami. Semoga ilmu yang bisa didapatkan nanti bisa kita implementasikan, kita bisa membawa menjadi diri kita menjadi yang lebih baik. Kemudian tentunya banyak hal-hal sebentar yang kita bisa diskusikan, termasuk saya minta bisa kita langsung praktek. Jadi bukan cuma teori nanti yang dikasihkan, kita bisa praktek bagaimana harus kita membawa dirinya kita. Baik mungkin di acara-acara formal ataupun acara-acara yang memang mengharuskan kita mendampingi suami. Jadi mungkin saya sedikit memotivasi karena memang ya kita ibu-ibu, kenapa kita harus mempunyai pengetahuan di dalam misalnya berpakaian atau beretika? Karena begini Bu, sebagai contoh kalau misalnya
di dalam kita punya berteman, tiba-tiba ada yang kita lihat, ibu kok lain-lain penampilannya, kok pun itu kan otomatis kita bilang, ih kenapa begitu? Makanya dengan adanya pengetahuan ini kita bisa nanti merubah apa kira-kira yang memang sebelumnya kita belum tahu, sehingga dengan hari ini kita bisa tahu. Mungkin sedikit penyampaian dari saya, sambutan. Besar harapan saya setelah kegiatan hari ini, karena kegiatan hari ini mungkin sampai sore karena kita langsung praktek juga. Mudah-mudahan setelah kegiatan hari ini kita bisa melihat antusias dari ibu-ibu semua. Kita bisa berlanjut lagi nanti untuk pelatihan public speaking. Jadi memang kita harus, ibu-ibu harus banyak kita belajar. Kita harus banyak belajar karena memang sudah menjadi tugas kita sebagai pemimpin bagi ibu-ibu di kantor maupun di masyarakat. Demikian sambutan yang sedikit bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya mohon kiranya Ibu Sekda bisa membuka kegiatan secara resmi pada kegiatan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak dan dengarkan bersama arahan Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan sekaligus membuka acara pelatihan etika dan kepribadian oleh Ibu Haja Siti Khadijah, SOS MSI. Dengan hormat kami silakan. Sepertinya ini kalau mimbarnya ini kurang bagus ya tempatnya, karena ada yang balik belakang, ada yang menyamping. Coba diangkat sedikit ke sini biar tidak terlalu. Masalahnya kan kurang ini ya, kurang nyaman kalau kita bicara balik belakang. Bukan perhatian, tapi nantinya bisa keseleo lehernya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Bagaimana ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah kalau masih diberikan kesehatan. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku penyelenggara daripada kegiatan hari ini. Yang saya hormati Ibu Sekretaris Pemberdayaan Perempuan sekaligus Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Konawe Selatan beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Ibu narasumber dari lembaga Clarissa. Tidak asing lagi bagi ibu-ibu karena kalau Ibu Joko ini ya saya cuma kenalnya Ibu Joko. Kalau nama lengkapnya mohon maaf Bu. Ini untuk Konawe Selatan sudah tidak asing lagi bagi ibu-ibu. Jadi kalaupun tidak sampai tuntas di sini, nantinya bisa
via telepon. Dan seluruh peserta pelatihan Dharma Wanita, baik itu ketua-ketua Dharma Wanita masing-masing OPD maupun seluruh anggotanya, dan dari ibu-ibu camat, sekcam, bahkan kelurahan yang sudah hadir, dan seluruh anggota Dharma Wanita Kabupaten Konawe Selatan. Alhamdulillah, puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat hidayahnya kita semua diberikan kesehatan sehingga kita bisa berhadir di tempat ini dalam rangkaian suatu kegiatan yang tidak lain adalah kegiatan etika dan kepribadian bagi Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Konawe Selatan. Semoga ini setelah kita mengikuti menjadi berkah dan menjadi ilmu setelah kita kembali. Sebelum saya lanjut, saya ingin karena kalau Dharma Wanita ini beda dengan PKK. Sampai saya berdiri pun di sini saya juga tidak tahu ini kapasitas saya. Yang saya tahu saya cuma anggota luar biasa atau anggota istimewa. Karena PKK itu, Dharma Wanita itu beda dengan PKK. PKK siapa saja boleh ikut, bahkan mungkin ada laki-laki yang ikut. Memang itu menjadi artinya daripada sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Tetapi kalau khusus untuk Dharma Wanita ini ibu-ibu. Dan ibu-ibunya ini tanda kutip dia harus pegawai negeri itu sendiri dan istri pegawai negeri. Siapa yang hadir di sini bukan istri pegawai negeri atau bukan pegawai negeri itu sendiri? Tidak ada ya. Jadi itulah kelebihan dari ibu-ibu Dharma Wanita. Nah, olehnya tentunya satu hal lagi yang saya sampaikan, karena sampai saat ini kepengurusan ketua Dharma Wanita itu masih Ibu Sarip Sajang. Sampai sekarang ini belum tergantikan karena kita belum pemilihan. Kenapa sampai belum pemilihan? Karena kita melihat dulu regulasi yang ada untuk Dharma Wanita, jangan sampai kita salah, karena ini juga ada anggaran yang diluncurkan untuk Dharma Wanita. Nah, ini yang perlu kita sama-sama, tapi setelah ini insya Allah secepatnya supaya segera terbentuk Dharma Wanita Kabupaten Konawe Selatan dan turunannya masing-masing OPD. Saya harapkan nantinya ada sekretariat. Sehingga program-program nantinya itu baik dari pusat, provinsi maupun tingkat kabupaten itu bisa kita juga ikuti. Insya Allah. Cuma hari ini saya tidak tahu karena kemarin cuma pengurus saya cuma sampaikan berapa anggaran dibutuhkan Dharma Wanita. Sebenarnya kemarin pengurus saya tantang, tapi ya lagi-lagi saya bilang pelaksananya kok di sini. Katanya memang keterbatasan anggaran. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih baik lagi dan tentunya fasilitas yang kita perlu siapkan. Jadi sebelum materi sebentar, saya ingin ambil waktu sedikit. Saya berdiri sini bukan saja sebagai ingin menyampaikan sambutan, tapi saya akan buka 2 sesi ataupun 3 sesi. Saya ingin ada diskusi dari ibu-ibu Dharma Wanita, baik itu di OPD maupun di tingkat kecamatan. Karena kalau saat ini saya lihat ini memang sudah berapa tahun ini Dharma Wanita ini vakum. Nanti ada kegiatan HUT Dharma Wanita, Hari Ibu, baru lihat pakai baju Dharma Wanita. Bahkan saya punya baju sendiri tadi, ini harus diperbesar lagi karena sudah kecil.
Artinya kenapa? Kalau ini ada terus kegiatan, pasti kita akan pakai terus. Dan satu hal lagi saya sampaikan bahwa ya, untuk menjadi ibu dharma wanita itu harus siap apa adanya dan cukup. Karena kita ketahui ASN itu tidak bisa kaya. Betul? Cuma cukup. Nah, disinilah peran daripada ibu-ibu ASN, ibu-ibu dharma wanita memanage penghasilan suami dan bagaimana menunjang karir suami. Dengan gaji yang pas-pasan, bagaimana bisa mensukseskan anak-anaknya. Ini memang butuh keterampilan khusus bagi ibu-ibu sekalian. Sehingga momen ini kita jadikan ajang silaturahim untuk kita semua, yang mana mungkin selama ini ketemunya cuma untuk urusan PKK. Saya dapat laporan kemarin bahwa untuk setiap OPD itu ada 6 orang. Saya akan coba absen. Kalau ibu-ibu asisten sudah hadir ya? Staf ahli hadir. Saya mulai dari BPSDM. Coba angkat tangan. BPSDM, coba berdiri. Pesertanya. Berapa? 4 orang. Mana kepala bidangnya 2? Oke. Dipenda, Dispenda, Bapenda. Oke. Hadir semua ibu-ibu kabitnya? Oke, makasih ya. DPKAD, keuangan. Berapa orang? Yang ibu-ibu, karena di sana banyak perempuan, harusnya mereka hadir juga. Sekretaris tidak ikut. Coba berdiri lagi, saya hitung berapa ya? Berapa orang? 4 orang? 5? Oke. Brida. Yang Bu Apni ini 2 kali berdiri dia. Ya. Kenapa Brida? Belum ada baju dharma wanitanya? Kekecilan. Oke. Lain kali kalau kita pertemuan pakai baju dharma wanita ya, biar tidak ada, ya, artinya kita sama. Dispora. Ya, mantap Bu Kadis dengan rombongannya. Capil? Cuma 2 orang. Tolong disampaikan ya pimpinannya. Ketapang. Ketapang? Ketapang. Tidak ada yang wakili. Tolong di Pak Doha, tolong catat ya. BPMD. BPMD. BPMD ya. 1 orang. Kenapa? Lagi di lapangan. Oh iya.
Nggak tahu ini apakah memang tidak diterima suratnya, tidak dibaca atau bagaimana. Catat ya, BPMD. Karena Ibu Lura. PTSP. PTSP. Tidak ada juga yang hadir, PTSP. Nanti setelah ini, Doha, tolong di-share di grup bahwa OPD yang tidak mengikut sertakan, ya. Perhubungan. Oke, makasih ya. Ini kita tahu bahwa ketua DWP-nya lagi sakit, tapi ada pesertanya. BPBD, Badan Bencana. Oke, sampaikan Pak Kadisnya segera cari untuk ketua DWP-nya. Bapeda, Kominfo, 1 orang. Ibu siapa? Ya? Tapi karyawati ya? Oke. Koperasi? Koperasi. Pariwisata? Damkar. Aplaus dulu untuk Damkar. BKKBN? Oke, makasih. Perindak? Perindak enggak ada? Perpustakaan? Siap 1. Suwardi, peternakan? Ketua DWP-nya nggak ada ya? Oh, sorry Bu. Makasih ya. Sosial? Oke, makasih. Pertanian? Berapa orang? Kekecilan baju dharma wanitanya? Kekecilan juga? Masukkan proposal sama Ibu Kadis, nanti saya sampaikan, dia jahitkan. Tenaga kerja, Naker Trans. Naker Trans? Satpol. Satpol. Sekwan. Ini Dharma Wanita sudah yang mempurna ini. Bajunya kekecilan juga. Nanti saya yang jahitkan. Inspektorat? Yang jadi heran, kalau pimpinannya perempuan, terus Dharma Wanitanya tidak aktif.
Kekecilan juga bajunya. Ya, sebentar saya telepon Ibu Inspektorat supaya dijahitkan. Diknas, oke. Perumahan, tidak ada perumahan. Perikanan, mantap. Kesbang Pol, 1 orang, tidak ada temannya ya. BLH sendiri Bu Sekdis. Oke. Kalau pemberdayaan perempuan ini tidak usah ditanyakan karena pasti banyak yang hadir. Kesehatan terakhir. Ya. Aplaus dulu untuk kesehatan. Untuk diketahui, eselon 2 dan eselon 3 untuk di Kabupaten Konawe Selatan itu berjumlah 265 orang. 265 orang. Kenapa saya sampaikan ini belum dengan pengurus kabupaten. Ini baru DWP, tapi tentunya akan gabungan dengan kabupaten. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena kita inginkan dan wajibkan untuk khususnya eselon 2 dan eselon 3 untuk ikut di dalam kegiatan-kegiatan Dharma Wanita. Kenapa? Karena di sini ada silaturahim yang untuk saling kita mengenal. Saya lanjut untuk kecamatan. Ranome Eto hadir. Ranome Eto Konda, mantap. Lengkap sekcam dengan Bulura ya. Oke. Wolasi. Oke, sendiri ya. Laea. Lainea tidak hadir. Morut, Moramo, oke. Kolono, persiapan? Oh, ada yang mewakili ya. 17 masih lama. Kolono Timur, mantap. Lanjut ke Palangga, Palangga Selatan. Oke. Baito sendiri. Iya kan dia rangkap ya. Lanjut Angata, Ibu Landa nggak ada. Benua, oke. Basala, Lalembu, oh iya. Tinanggea, belum pulang.
Pak Camat? Belum ya. Apalagi yang belum kita sebutkan? Mowila. Oh, Landono. Ranbar. Ah, ini nih, senior ini. Andolo Barat. Sabulakoa. Oke. Masih ada lagi yang belum kita sebutkan? Laonti. Oh iya. Buke ini saya saja kemarin di sana tidak ada juga Ibu Camat. Katanya lagi sakit. Ya, jadi dimaklumi karena memang lagi persiapan untuk mewakili lomba tingkat provinsi. Tidak ada lagi? Ya. Dari PU, Dinas PU. Berapa orang? Oke, makasih ya. Soalnya kita cuma ingat-ingat jadi agak-agak ada yang kelupaan. Ya, jadi saya kira itu kenapa? Jadi jangan mungkin dipikir, oh kenapa harus diabsen? Bukan, kita coba mendisiplinkan diri ketika ada kegiatan-kegiatan seperti begini. Kenapa? Kita ingin satu bahasa kita, satu pemahaman kita, sehingga nantinya harapannya setelah kembali dari mengikuti kegiatan pelatihan apa ada yang bisa kita ambil ilmunya, kita serap ilmunya, dan tentunya kalau bisa kita implementasikan ke teman-teman yang lain. Kalau sekretariat, ada ndak yang hadir sekretariat? Coba berdiri. Ini pasukan di belakang saya ini. Ini pasukan yang memberi kekuatan. Ya, terima kasih kecuali Febri karena memang akan hadir di sini. Makasih ya. Kenapa sengaja kita panggil semua, saya absen, kayak saya coba karena mungkin saja kita ketemu di mana tidak kenal. Kecuali kita disampaikan, Bu, saya ini, oh ya. Nah, inilah artinya kenapa kebersamaan yang ada di Dharma Wanita ini coba kita tumbuhkan kembali lagi, kita berikan kekompakan sehingga nantinya program-program yang ada khususnya yang melibatkan ibu-ibu ini betul-betul kita jalankan dengan baik, yang mana peruntukannya untuk sebagai mitra pemerintah daerah, untuk bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita dan bisa kita membantu, dan tentunya dengan melalui program-program ini kita ikut juga melanjutkan ataupun melaksanakan program-program pemerintah yang mana tujuannya adalah untuk peningkatan hidup masyarakat Konawe Selatan. Nah itu, kalau sekarang ini alhamdulillah kalau PKK sudah begitu jalan dan begitu aktif, dan kita lihat program-programnya betul-betul sudah langsung ke tingkat masyarakat sesuai dengan jargon kita, Desa Maju Konsel Hebat. Nah ini sudah tumbuh dan berkembang, mulai ke artinya sudah tidak hal yang baru tetapi sudah menjadi familiar di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten, bahkan pusat dan provinsi dan pusat. Nah yang selama ini yang belum kelihatan kegiatannya ini adalah Dharma Wanita. Kenapa hari ini kita mulai dengan etika dan kepribadian? Sebelum program-program Dharma Wanita kita laksanakan, paling tidak kita mulai dulu dari dasar. Kita punya etika yang sama. Berpendidikan belum tentu etikanya bagus. Olehnya itu kita berpersepsi yang sama, kita mulai dari awal itu bagaimana membentuk etika, sopan santun,
dan kepribadian. Karena kita ini adalah ibu-ibu dari ASN dan ibu-ibu suami ASN. Di kebersamaan inilah kita coba berbagi, coba berdiskusi seperti apa. Permasalahan tentunya akan sangat banyak dan beragam dari kita semua. Kita ingin, artinya kita saling mengenal, khususnya tidak usah kita bicara untuk kabupaten lain, paling tidak untuk Kabupaten Konawe Selatan. Paling tidak untuk Kabupaten Konawe Selatan. Saya kemarin, makanya saya harap sekali, artinya program-program seperti begini hadir dari semua OPD, supaya kita tidak usah mengulang, tapi paling tidak kita menyampaikan. Setelah ini saya mau nanti setelah pulang disampaikan untuk harus ada sekretariat DWP masing-masing OPD kecamatan. Sampaikan Pak Kadis, sampaikan Pak Camat, dan saya akan evaluasi. Akan evaluasi. Kalau tidak ada baju dharma wanitanya disampaikan Pak Kadisnya. Kata Ibu Sekda harus dijahitkan. Asal jangan minta yang harganya 2 juta. Karena tidak cukup gajinya ASN. TPP saja cuma berapa. Jadi ya memang itulah karakter seorang ASN. Tidak banyak tapi cukup. Kalau mau berlebihan, bukan di sini tempatnya. Kita punya keterbatasan. Makanya saya selalu bilang, saya di BKPSDM, ketika anak-anak setelah di prajabatan saya sampaikan, selamat datang di ASN dengan yang penuh keterbatasan. Penuh keterbatasan, penuh dengan aturan. Kita banyak dengan aturan-aturan yang melarang ini, melarang ini. Sekarang logikanya begini. Mungkin saja katanya, ya tidak harap gaji bisnis. ASN itu dengan kinerja sekarang ini, apa ada waktu untuk usaha lain? Kecuali mohon maaf kalau ibu-ibu rumah tangga yang memang punya usaha lain. Tapi kalau cuma ibu rumah tangga biasa, apalagi kalau sama-sama ASN, sudah lain cerita. Kecuali mungkin, mohon maaf ya, mungkin yang berlebihan dari orang tua, mungkin ada pembagian warisan, itu akan lebih. Tapi kalau mau harap dari gaji ASN itu sendiri, saya kira sama-sama kita tahu. Bupati pun mereka punya gaji cuma 5-6 juta. Apalagi kita ini. Kita dibatasi dengan aturan-aturan yang memang sudah dari sononya, dari pusat. Dan ini akan ditelurkan ke tingkat bawah. Jadi olehnya itu, melalui kesempatan ini saya sampaikan bahwa kitalah sebagai ibu-ibu dharma wanita yang paling punya tugas berat, yang mana pertama bagaimana keluarga itu bisa baik, anak-anak kita bisa sukses, bagaimana kita memotivasi kita punya suami sehingga dalam berkarir dia bisa sukses dengan karirnya. Itu tidak terlepas dari pengaruh kita sebagai ibu seorang ASN. Jangan sampai tetangga itu mungkin beli kipas angin, kita yang kepanasan. Coba ditanya, di sebelah itu pencahariannya apa? Jadi jangan nanti setelah pulang suami, kenapa di sebelah sudah beli mobil baru lagi, kenapa kita tidak? Sementara Bapak itu sudah kepala bidang atau sebagai PPK yang menangani proyek miliaran bahkan triliun, kenapa kita tidak bisa? Atau sudah jadi kepala dinas, kenapa kita tidak bisa? Mohon maaf. Itu bukan uangnya suami, tapi itu uang negara. Sudah ada peruntukannya. Kalau sampai macam-macam, tanda kutip, bahaya.
mencelakakan suami dan keluarga. Karena ketika suami atau istri bermasalah, yang paling merasakan itu adalah keluarga. Bagaimana? Olehnya itu peran kita selalu mengingatkan. Jangan kita justru kebalik. Etika dan kepribadian ini akan juga dipengaruhi di mana lingkungan kita berada, kebiasaan dan pendidikan kita. Nah, ini yang kenapa saya lebih tekankan hal-hal ini. Bukan berarti bilang, ternyata pegawai negeri itu harus kita susah-susah. Tidak seperti begitu. Kalau kata anak-anak di TikTok, bahagia itu sederhana. Kita mengukur baju di badan kita, jangan ukuran baju orang lain kita bawa ke diri kita. Pasti tidak akan pas. Kalaupun sampai pas S atau L atau M, itu pasti ada yang tidak klop. Jadi seperti itu. Sekarang kan zaman teknologi, zaman digital, zaman medsos. Kalau kita lihat di angkatan, di TNI, orang mau jalan saja paling izin Bu. Kita untuk di ASN sendiri, jangankan saya bicara dengan ibu-ibu, ASN itu sendiri, ini mulai bergeser. Kadang pimpinannya dia tidak tahu lagi. Inilah etika-etika yang memang harus kita kembalikan. Kadang mungkin karena merasa saya lebih mampu, kadang staf sudah berlebihan dari pimpinannya. Tidak usah bilang kepala dinas, paling tidak kepala bidangnya. Padahal kita itu ada namanya loyalitas, integritas. Contoh kecil, Pak Bupati saja pimpinan kadang masih berdiri, orang sudah lewat-lewat. Paling tidak kita permisi, izin Pak, lewat. Ini mulai bergeser ini. Ini saya tidak usah dulu bicara ibu-ibu, baru ASN itu sendiri sudah seperti begitu. Kadang pimpinannya masih ada dalam ruangan, keluar sudah tidak ada orang. Ini etika. Etikanya, dalam rapat pun pimpinan belum keluar, kita tidak boleh meninggalkan tempat. Itu etikanya seorang ASN. Tapi pergeseran ini mulai hilang. Kadang kalau dia lari, kalau dia cuma tunduk, dia tidak tahu lagi kalau ada pimpinan salah-salah dia tabrak. Ini yang mulai hilang. Jadi olehnya itu mari kita bersama-sama melalui ibu-ibu Dharma Wanita yang ada, kita menggalang, utamanya ibu-ibu ketua unit ya Dharma Wanita OPD. Bagaimana menggalang, membantu suami, menggalang ibu-ibunya juga supaya mungkin ada program-program yang dilakukan. Katakan mungkin kita pertemuan, mungkin ada staf kita yang lagi mengalami kesusahan. Kenapa kita tidak himpun? Ayo mari kita pergi lihat untuk membagi duka atau menghibur atau seperti apalah. Membagi kesusahan. Ini pergeseran ini tidak ada lagi saat ini. Sudah mulai bergeser. Kalau kata anak-anak, siapa lu? Siapa gue? Siapa lu? Di dalam ASN itu tidak boleh hilang. Tidak boleh hilang. Olehnya juga itu di ASN itu sendiri seperti itu, harapannya di Dharma Wanita juga dibentuk organisasi yang mana nantinya dalam menghimpun ibu-ibu yang berada di organisasi itu. Nggak lihat yang kita banyak melihat medsos yang ada. ASN itu jadi sorotan.
pakai saja, ndak usah bilang pakai tas, pakai sepatu yang berlebihan, itu akan menjadi sorotan. Berapa gaji suaminya, berapa yang harga sepatunya. Bukan begitu. Kita seorang ASN memang ditakdirkan untuk hidup sederhana. Itu sudah nasib. Tinggal bagaimana kita menciptakan kesederhanaan ini menjadi suatu kebahagiaan. Kalau ada kelebihan sedikit, tidak usah jauh-jauh. Kalau umpamanya hari ini kita pakai baju Dharma Wanita ini terus yang bling-bling jilbabnya, apa tidak aneh? Saya mau tanya yang hadir di sini ibu-ibu, ada ndak yang pakai LV tasnya? Paling tidak di lorong Hong Kong kalau di Mangga 2 bagi ibu-ibu kadis. Karena kalau kita beli itu berarti bukan sebulan tapi setahun gajinya kita punya suami. Yang penting sekarang bagaimana penampilannya, kepribadiannya, dia berpakaian rapi, sesuai dengan aksesorisnya, jangan berlebihan. Nah itu lebih cantik, lebih anggun, dan lebih berwibawa. Jadi tidak usah khawatir ibu-ibu Dharma Wanita. Kita sepenanggungan, sama-sama. Kecuali kalau ibu kadis pemberdayaan perempuan, karena suaminya kontraktor, jadi jangan dilihat dia. Tapi dalam keseharian juga tidak boleh dibatasi dengan aturan. Jadi kalau ibu-ibu Dharma Wanita itu tidak mahal biayanya. Seperti itu. Jadi tidak mahal biayanya. Karena kalau sampai mahal jadi sorotan. Tidak perlu dilapor, tinggal dimedsoskan, dipoto, dipublikasikan. Malah menjadi masalah lagi, klarifikasi lagi. Ujung-ujungnya dia katakan ini KW. Kan begitu. Jadi begitulah artinya ASN itu sederhana. Sekarang kita tinggal menjaga sikap adab kita, karena tentunya seorang ASN itu punya etika dan adab yang memang sopan santunnya, cara bicaranya itu harus dijaga. Termasuk cara berpakaian, penampilannya tidak ada berlebihan. Kalau mau berlebihan di sana jadi artis. Itu yang beberapa hal yang saya ingatkan kepada kita semua, bahwa kita ini berada di lingkup ASN. Jadi ya tidak usah merasa mungkin di lingkungan sekitar rumahnya mungkin berada di lingkungan yang bukan ASN, jadi pasti akan, tapi kalau kita kembali di lingkungan ASN, kita akan merasa bangga bahwa oh saya sudah seperti begini. Kebanggaan dengan kesederhanaan, bukan kebanggaan dengan kekayaan yang berlimpah, tapi kebanggaan dengan kesederhanaan. Saya kira itu beberapa hal yang kami sampaikan, dan harapannya sebelum saya tutup, saya mau diskusi. Saya siapkan untuk 2 orang atau 3 orang yang kita bisa diskusi. Kira-kira program atau seperti apa nantinya Dharma Wanita. Jadi saya kira silakan kalau ada yang
Mau didiskusikan? Ya. Satu di mana lagi satunya? Oke, silakan Bu. Ada mic? Nggak usah terlalu seremoni kita, santai saja. Terima kasih Ibu Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan. Yang terhormat Ibu Sekretaris Daerah, Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan, Ibu Sekdis, ibu-ibu yang cantik-cantik semua yang sama berbahagia pada hari ini. Terima kasih Bu Sekda atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini mungkin kita pengen diskusi seperti kata Ibu Sekda tadi bahwa bagaimana Dharma Wanita ke depan kita bawa supaya lebih eksistensinya ya. Kemarin pengalaman kami pada zaman Ibu Aryati, alhamdulillah awal-awal Ibu Aryati berada di Konawe Selatan, mungkin kita sudah bisa sama menyaksikan, teman-teman bisa membuktikan bahwa kami aktif Bu Sekda. Beberapa kegiatan Anjang Sana, ke Jakarta, seminar, itu kami hadir dan kami ikuti. Namun di akhir-akhir beliau menjabat sebagai Ketua Dharma Wanita, sepertinya Dharma Wanita kita ini sudah mulai surut. Saya tidak tahu ini berawal dari mana, itu kami tidak tahu semua. Dan sampai sekarang jujur saja bahwa Dharma Wanita sekarang ini sepertinya jalan di tempat. Kenapa? Pertama mungkin saya melihat di unit-unit dinas Dharma Wanita sama sekali hanya mungkin 1-2 dinas yang aktif Dharma Wanitanya. Menurut pengamatan kami, satu kendala yang berada di sistem Dharma Wanita kita ini yaitu tempat tinggal. Rata-rata anggota kita ini ketika disuruh aktif, katanya satu istrinya ada di Moramo, satu di Tinanggea, satu di Kolono. Terus kita mau aktifkan bagaimana ini Bu Sekda? Kita aktif, kita undang mereka untuk pertemuan di dinas, itu tidak ada yang datang. Kemarin waktu saya di Bapenda, itu saya aktifkan karyawatinya. Karena memang Dharma Wanitanya 5 orang yang aktif, separuhnya saya arisan itu karyawatinya. Honorarnya ya. Ya, itu yang kami aktifkan karena itu yang bisa saja yang bisa kami rangkul. Kami di perpustakaan, saya tidak tahu bisa mewakili yang lain ini, tapi sudah berapa kali kami undang, itu tidak ada yang datang Bu Sekda. Inilah kendalanya, katanya persoalannya jauh. Suami tidak ada yang mau bawa Bu Sekda. Iya. Tidak ada Bu Sekda yang bawa suami-suami yang mau bawa istrinya datang berdharma wanita. Saya bingung juga. Saya kadang bilang tidak usah pakai Dharma Wanita Pak. Bawa saja istrinya dulu. Nanti lagi baru kita bicarakan selanjutnya. Ya, jadi ini polemik yang ada di sistem Dharma Wanita kita ini. Alhamdulillah saya lihat hari ini banyak sekali. Kemarin kita adakan di Plaza Inn, tidak seperti ini banyaknya Bu Sekda. Iya. Jujur saja, mudah-mudahan ini awal dari Dharma Wanita ke depan untuk bisa lebih eksis lagi. Semoga di bawah pimpinan Ibu Sekretaris Daerah sebagai penasehat Dharma Wanita, ketika ada nanti terpilih Ketua Dharma Wanita dan pengurusnya, insya Allah mudah-mudahan kita bisa aktifkan lagi jauh lebih bagus daripada apa yang sudah pernah aktif Dharma Wanita Kabupaten Konawe Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Silakan. Mewakili dari kecamatan, Bu Camat, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sekda, Ibu Kadis beserta Ibu Sekdis, yang saya hormati pemateri sebentar akan memberikan kita seperti apa kepribadian beserta pelatihan pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, kita selalu dilimpahkan rahmatnya. Setelah tadi disampaikan oleh Ibu Saharin keterkaitan untuk Dharma Wanita,
Setelah terbentuk untuk kabupaten, kita mengaktifkan kembali. Harapan kami dari kecamatan agar kiranya jangan hanya jalan di kabupaten, turun di kecamatan untuk pembentukan pengurus Dharma Wanita Kecamatan, yang mana kami itu membutuhkan juga bimbingan, arahan seperti apa yang harus kami lakukan di kecamatan, karena pada dasarnya ibu-ibu camat sekarang ini banyak yang baru, termasuk saya pribadi, kami belum tahu dari mana mengawalinya, apalagi mau mengakhiri kegiatan-kegiatan seperti itu. Karena dari harus ada awalnya, kemudian kita menjalankan, kemudian akhirnya apa yang harus kita ambil daripada kegiatan-kegiatan di situ. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung ya, Bu Ben. Saya masih ditunggu di ASEM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan, Ibu Kadis Pemberdayaan, dan Ibu Sekda serta pemateri dan ibu-ibu sekalian sempat hadir. Baiklah, saya hanya menambahkan dari Ibu Sahrin dan Ibu Camat Basala terkait bagaimana ke depannya Dharma Wanita Kabupaten Konawe Selatan. Yang utamanya Bu, harus ada kepengurusan kabupaten. Iya, karena itu legalitas formal. Karena jujur saja Bu, Dharma Wanita lalu saya tidak tahu siapa sekretarisnya atau hanya ketua. Kepala bidangnya saya tidak tahu siapa-siapa, yang mana bidangnya itu terdiri dari 3 ya. Kemudian menyahuti dari Ibu Camat, setelah kita membentuk Dharma Wanita Kabupaten, kita bentuk juga Dharma Wanita di Kecamatan. Karena jujur saja Bu, ujung tombak dari semua organisasi, khusus organisasi perempuan, yang lebih utama itu dari desa dan kecamatan, kelurahan. Kemudian selanjutnya Bu, kalau kita sudah membentuk kepengurusan, alangkah baiknya kita juga punya sekretariat. Karena jujur saja Bu, saya pernah jadi ketua unit Satpol. Saat itu ada penilaian di tiap-tiap unit. Sempat saya pertanyakan, bagaimana ini dari kabupaten mereka akan menilai di unit, sementara mereka sendiri tidak punya kantor, tidak punya struktur organisasi, dan tidak punya buku Dharma Wanita, anggaran rumah tangga, dan anggaran dasar. Jadi baiknya Bu, kalau setelah terpilihnya siapa menjadi ketua, maka dikukuhkan dari provinsi secara mekanismenya seperti itu, kukuhkan oleh provinsi, kemudian siapa-siapa yang duduk dan kita aktifkan, dan mungkin Ibu bisa menyampaikan tempat untuk wadah di mana kita Dharma Wanita unit bisa datang konsultasi di sekretariat Kabupaten Dharma Wanitanya. Demikian dari saya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Terima kasih semua dengan masukan-masukannya. Alhamdulillah, saya kira insya Allah untuk pengurusan yang legalitas, insya Allah bulan ini sudah akan ada. Cuma kemarin berpolemik karena kita masih lihat regulasinya seperti apa, dan insya Allah juga kalau saya memang tidak dalam aturan, tidak tetap kita akan jadi penasehat ataupun apa seperti di dalamnya, dan tentunya saya akan selalu berada di belakangnya Dharma Wanita ini. Nah, kita ingin berkembang enggak? Saya cuma mau dengar, kompak enggak? Nah, oke, tepuk tangan dulu untuk itu. Saya cuma ragunya, hari ini banyak yang hadir karena mungkin ada ancaman. Karena sudah dengar-dengar Ibu Sekda akan absen. Mudah-mudahan itu keluar dari hati nurani untuk kita bersama-sama. Sebenarnya banyak sekali sebenarnya ibu-ibu kepala bidang, ibu-ibu kepala seksi yang pingin bergabung. Cuma karena memang selama ini belum tahu atau seperti apa sehingga itu tidak dilaksanakan. Nah, tentunya juga kita tidak bisa menutup mata karena banyak dari ibu-ibu kita ini adalah karyawati. Jadi ya mungkin di sisi ketika kegiatan itu ada berjalan atau ada pelaksanaannya, tentunya
mungkin bersamaan dengan kegiatan yang memang tidak bisa mereka tinggalkan di tempatnya. Tapi sekarang ini kan sudah gampang, semua sudah pakai media sosial, bisa WhatsApp atau di grup disampaikan bahwa saya tidak hadir karena alasan ini, tidak usah mengada-ngada tapinya. Dan pada saat kita dilantik, kalau alasannya selalu dan saya akan melalui pertemuan-pertemuan dengan kepala OPD, saya akan lebih tekankan kepada kepala OPD-nya. Karena memang organisasi Dharma Wanita ini juga sama dengan PKK, kalau tidak didukung dengan kepala OPD-nya ini juga susah. Memang masih kita akui masih banyak juga yang memang jangankan kepala bidang, kepala dinas juga masih ada yang enggan untuk menghadirkan ibu kadisnya. Seperti itu. Pada saat penyumpahan kita siap berdomisili di Kabupaten Konawe Selatan, yaitu di Andoolo. Tapi pada implementasinya kebanyakan tinggal di Kendari. Itu. Jadi itu yang akan kita coba. Artinya paling tidak, walaupun tinggal di mana, walaupun saya lihat ibu Kadis Kesehatan sudah senyum-senyum. Saya tahu karena Sekdis juga di sana. Jadi memang banyak aktifnya juga, tetapi kita harapkan programnya tetap jalan. Saya kira tidak ada kata tidak kalau kita mau berbuat dan mau berkembang, semua ada jalannya. Dan mohon maaf Ibu narasumber, saya sudah banyak ambil waktu ini karena baru kali ini kita ketemu dengan ibu-ibu Dharma Wanita dan saya bangga sekali. Dan saya berikan reward, terima kasih banyak atas kehadirannya yang sudah hadir kesempatan ini. Dan insya Allah bagi OPD yang tidak menyampaikan, yang tidak ada utusannya, ini akan menjadi catatan dan saya akan tegur langsung kepala OPD-nya. Saya cuma tidak tahu apakah dia tidak membaca di ini atau memang undangannya. Jadi ya memang menjadi problematik kita juga karena kadang dengan undangan di WA ketika kita sampaikan saya tidak baca WA, jadi ya memang tidak bisa juga kita ini, karena kalau dia bilang tidak baca di WA, kita mau bilang apa dengan alasan seperti itu. Jadi harapannya ketika kita sudah WA di grup tetap kita sampaikan ataupun langsung telepon yang OPD-nya supaya informasinya bisa nyambung. Jangankan yang beginian, pada saat asesmen pun kemarin itu di Spora kalau tidak salah sudah selesai orang ujian baru dia, Bu jam berapa jadwalnya? Orang sudah selesai, untung belum ditutup, jadi masih bisa ikut, masih bisa, waktunya belum habis, masih bisa ikut. Karena apa? Saya bilang kamu tidak baca di WA. Dia katakan saya tidak pakai Android, saya pakai HP Center. Waduh, ini yang susah. Tapi ya kita mau bagaimana? Berarti panitianya juga memang ada kesalahan di sini. Harusnya memang langsung dihubungi yang bersangkutan. Jangan dengan media sosial sekarang kita harus memang selalu ditindaklanjuti supaya jangan sampai, karena pembuktian bahwa dia sudah terima WA-nya itu tidak ada kecuali dia balas. Nah, itu yang artinya yang perlu kita kembali melihat permasalahan-permasalahan yang ada. Ya, terima kasih dan mudah-mudahan memang saya tahu kemarin, makanya saya bilang ini dulu Dharma Wanita cukup sampai saya pun juga waktu itu masih di Perindak, saya ikut juga dinilai. Ya, tapi ya di dalam perjalanannya ya mudah-mudahan, artinya saya mohon selalu masukannya dan masukan dari kita semua sehingga organisasi yang ada kita ini bisa bermanfaat dan bernilai ibadah dan bisa juga ikut dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Konawe Selatan. Saya pikir tadi ada yang mau menyampaikan, Bu, kita ada program begini. Karena kebetulan saya di TAPD, kita butuh anggaran. Tapi alhamdulillah cuma butuh kegiatan-kegiatan yang selama ini tidak jalan. Mumpun saya ada berdiri di sini, saya kira ada yang mau minta, Bu, kita ada kegiatan begini, bisa enggak kita disupport dari anggaran? Sebelum perubahan kami tutup. Ya, jadi saya tetap menerima masukan
Utamanya kalau ada yang mungkin kegiatan-kegiatan Dharma Wanita yang sifatnya bisa mungkin anjang sana atau seperti apa yang bisa kita berikan bantuan, tapi betul-betul memang orang yang patuh menerima, memang dia penerima manfaat yang memang membutuhkan. Ya, saya kira itu yang beberapa hal. Silakan selamat mengikuti Bintek Etika dan Kepribadian. Mudah-mudahan setelah kembali dari sini ada yang mungkin miring-miring, ada yang kurang-kurang, ini sudah menjadi sempurna walaupun saya tahu waktunya singkat sekali. Nanti ke depannya kita jadwalkan, kita anggarkan yang lebih lama lagi, dan mungkin waktunya bisa lebih lama sehingga ilmunya juga yang diterima itu akan lebih banyak. Kalau perlu program kan kita kaji tiru. Kita kaji tiru. Kenapa tidak? Asal hal-hal yang bermanfaat. Asal jangan lebih, kalau kaji tiru lebih ke jalan-jalannya itu. Ya, tapi paling tidak kita kembali bahwa seperti di sana, artinya membuka wawasan kita bahwa ibu-ibu yang ada di sana itu mereka punya organisasi begini jalan. Ya, jadi ada pembanding kita setelah kita jalan, oh iya ternyata seperti begini. Nggak usah khawatir kalau dibilang saya cuma karyawati atau apa. Kita lihat nanti kalau memang di OPD itu Dharma Wanitanya aktif, kita akan berikan reward. Saya bawa jalan-jalan. Saya bawa kaji tiru paling tidak menjadi pembanding dengan kabupaten kita. Apa yang sudah dilaksanakan ibu-ibu di sana, karena kita tahu bukan kita merendahkan, tetapi paling tidak perkembangan di Jawa sana beda dengan kita. Ini yang bisa menjadi kita ambil dan tentunya kita kembangkan sehingga nantinya banyak manfaat. Saya kira demikian. Dan terima kasih Ibu narasumber yang sudah hadir dan seluruh ibu-ibu. Alhamdulillah saya bangga dengan ibu-ibu yang hadir hari ini, dan mudah-mudahan program-program selanjutnya ini akan lebih berkembang lagi tentunya, dan saya selalu akan menerima masukan-masukan ibu-ibu semua, walaupun nantinya setelah kita pemilihan siapa nanti ketua yang diamanahkan untuk kita, saya selalu berada di belakangnya walaupun sebagai penasihat atau seperti apalah bunyinya, tapi yang jelas saya berada di belakang daripada Dharma Wanita ini karena saya bagian dari Dharma Wanita, walaupun mungkin tanda kutip adalah anggota istimewa atau anggota luar biasa. Saya tidak terlalu paham juga dengan aturan Dharma Wanita. Mari kita sama-sama belajar, dan harapannya mari rangkul semua ibu-ibu ASN yang ada di Kabupaten Konawe Selatan. Cobalah artinya melakukan berinovasi, melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat dan bernilai ibadah dan bisa bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Konawe Selatan. Saya kira demikian. Dan saya sudah banyak menyampaikan sampai sudah ambil sita waktunya Ibu narasumber. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi daripada nanti materi yang akan diberikan. Karena kesempatan ini langkah karena bisa ketemu dengan ibu-ibu semua. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Ibu Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan atas arahan kepada kita semua. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi? Iya, baik. Demikianlah acara pembukaan pelatihan etika dan kepribadian dengan tema membentuk wanita berkepribadian, beretika dan mandiri tahun 2023. Dan acara selanjutnya kita istirahat sejenak, coffee break, yang nantinya akan kita lanjutkan dengan pemaparan dari narasumber kita. Ya, mohon izin Ibu Sekda.